Jujur ya, Nyai ini sama si Novel ini bagaimana Nyai nggak makin benci? Nyai itu benci ya, benci banget karena manusia ini manusia yang tidak tahu diri, manusia yang kacang lupa kulitnya. Ingat Novel, di saat kau udah dijemput polisi dan akan dijebloskan ke Makobrimob untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kau atas dugaan kasus penganiayaan sampai menghilangnya nyawa salah satu pencuri sarang burung walet pada saat itu. Yang menyelamatkan kau adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi mengeluarkan surat perintah untuk membebaskan kau Novel Baswedan dari jeratan hukum. Sebenarnya banyak, karena dalam setiap proses saya selalu menyampaikan. Cuman kembali lagi, hal ini selalu disampaikan dalam seperti ada memproduksi informasi-informasi yang tidak benar dan kemudian menyerang saya secara personal, mengolok-ngolok. Ya memang saya sering mengalami itu yang banyak terjadi. Kalau ini dibiarkan, ke depan saya khawatir orang yang mau berantas korupsi di Indonesia jadi takut. Karena apa? Sudah diolok-olok, dikerjain, dikriminalisasi, negara abai. Nih, kalau dikatakan bahwa kasus burung walet saya mengorbankan anggota, enggak ada. Tidak ada anggota yang dikorbankan. Kalau dikatakan bahwa itu adalah harus ditegakkan hukum kepada diri saya, kebalik. Itu diancamkan dengan jelas dan kemudian dilaksanakan. Cuman waktu itu Pak SBY kemudian menyampaikan instruksi dengan jelas sehingga perkara itu nggak berlanjut. 2015 ketika Pak Budi Gunawan jadi tersangka dan saya melapor dengan tim kuasa hukum ke Ombudsman. Ombudsman melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaannya dikeluarkanlah rekomendasi. Ingat loh, rekomendasi dari Ombudsman itu mengikat dan harus dilaksanakan. Tapi tidak dilaksanakan. Apa itu? Ombudsman mengatakan bahwa kurang lebihnya alat bukti yang digunakan untuk mengkriminalisasi diri saya itu adalah rekayasa dan manipulasi. Dan diminta terhadap oknum-oknum yang membuat rekayasa itu agar dibuat investigasi atau disidik pada mereka. Nih, kalau dikatakan bahwa kasus burung walet saya mengorbankan anggota, enggak ada. Tidak ada anggota yang dikorbankan. Kalau dikatakan bahwa itu adalah harus ditegakkan hukum kepada diri saya, kebalik. Kenapa? Ketika 2012 kriminalisasi terhadap diri saya itu, sebelumnya saya diancamkan loh. Kalau tetap tangani perkara itu, kamu saya kriminalisasi. Itu diancamkan dengan jelas dan kemudian dilaksanakan. Cuman waktu itu Pak SBY kemudian menyampaikan instruksi dengan jelas sehingga perkara itu nggak berlanjut. 2015 ketika Pak Budi Gunawan jadi tersangka dan saya nggak tangani, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya dikejar lagi. Seolah-olah saya yang ngejar waktu itu untuk menangani Pak Budi Gunawan. Nah ini yang menurut saya, wah ini keterlaluan. Dan proses dilakukan terus. Maka waktu itu saya melapor dengan tim kuasa hukum ke Ombudsman. Ombudsman melakukan pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaannya dikeluarkanlah rekomendasi. Ingat loh, rekomendasi dari Ombudsman itu mengikat dan harus dilaksanakan. Tapi tidak dilaksanakan. Apa itu? Ombudsman mengatakan bahwa kurang lebihnya alat bukti yang digunakan untuk mengkriminalisasi diri saya itu adalah rekayasa dan manipulasi. Dan diminta terhadap oknum-oknum yang membuat rekayasa itu agar dibuat investigasi atau disidik pada mereka. Tapi tidak ada yang dilaksanakan. Masa iya orang sudah bekerja benar, diserang, dikerjain, dikriminalisasi, terus harus dihukum dengan perkara kriminalisasi? Kan kebalik, harusnya yang melakukan kriminalisasi itu yang harus diusut. Jadi pola pemikiran ini yang menurut saya sengaja dibuat tadi saya katakan. Upaya untuk memfitnah, mengolok-ngolok orang yang berjuang memberantas korupsi itu terjadi terus-menerus. Bayaran juga saya dapat beberapa informasi dari tim lapangan yang melihat dan beberapa media mengatakan itu. Saya kira kan keterlaluan. Sebenarnya banyak, karena dalam setiap proses saya selalu menyampaikan. Cuman kembali lagi, hal ini selalu disampaikan dalam seperti ada memproduksi informasi-informasi yang tidak benar dan kemudian menyerang saya secara personal, mengolok-ngolok. Ya memang saya sering mengalami itu yang banyak terjadi. Kalau ini dibiarkan, ke depan saya khawatir orang yang mau berantas korupsi di Indonesia jadi takut. Karena apa? Sudah diolok-olok, dikerjain, dikriminalisasi, negara abai.
Negara kita kan negaranya presidensial, artinya seluruh aparatur itu di bawah presiden. Ketika melihat hal itu sangat relevan sebetulnya yang saya katakan. Ditambah lagi, ini masalah sudah melibatkan orang yang begitu kuatnya. Kalau tidak level presiden, saya nggak yakin bisa. Oleh karena itu, wajar saya meminta ke Pak Presiden. Kenapa? Kembali saya mengulangi lagi apa yang pernah saya katakan setahun yang lalu di sini. Bahwa secara pribadi, saya sebenarnya terserah. Ini mau diusut, mau nggak terserah. Cuman saya mau katakan bahwa perkara serangan kepada diri saya ini adalah perkara yang tidak berdiri sendiri. Banyak orang-orang KPK yang diserang, lebih dari 10 kasus. Tidak ada satu pun yang diungkap. Bahkan fakta-faktanya sedemikian jelasnya. Kalau begitu sudah terang-terangan, apakah memang negara ini sedang benci dengan upaya berantas korupsi? Ini yang luar biasa, makanya saya meminta kepada Pak Presiden. Saya berharap apabila Pak Presiden bersikap, sehingga akan terlihat, oh iya benar, Pak Presiden ternyata mendukung pemberantasan korupsi. Tapi kalau beliau tidak bersikap, saya khawatir suatu saat nanti justru orang akan melihat seolah-olah Pak Presiden tidak mendukung pemberantasan korupsi. Yang pertama, TGPF itu dibuat di bawah Kapolri. Dan itu karena rekomendasi dari Komnas HAM. Bukan karena Pak Presiden yang memerintahkan atau di bawah Pak Presiden sebagaimana yang kami minta agar benar-benar independen. Yang kedua, kalau terkait dengan statement Pak Presiden yang disampaikan beberapa kali, saya ingat sekali, Pak Presiden pertama pun bahkan menyikapi dengan sangat baik. Kok ia tidak digubris sama di bawahnya, itu yang saya heran. Apa yang terjadi? Apakah Pak Presiden harus melihat lagi kenapa kok sampai bawahnya tidak melaksanakan apa yang beliau perintahkan? Oleh karena itu, saya sangat wajar meminta itu. Karena apa? Pak Presiden bersikap mengatakan agar diusut terkait dengan perkara saya. Sudah ada 10 lebih perkara terkait dengan orang-orang di KPK. Dan saya yakin rangkaian pelakunya sama. Sehingga kita harus lihat bahwa ketika ada kejahatan dilakukan terus-menerus, menghalangi atau menghambat suatu upaya kebaikan, maka kalau dibiarkan seolah-olah kuat. Oleh karena itu harus direspon. Agar apa? Agar mereka tidak kuat. Kalau kuat dia akan berbuat lagi nanti.